Kita tuh kayaknya mungkin kalau misalnya aku dengan kata Reval kayak Reval gitu, kayak Reval kayak Nadia gitu kayak gitu. Iya, gitu tapi sih. emang acting lo keren. Oh juga sih. Ya, thank you. Awkward. Seneng pastinya, karena kebetulan sama Nadia udah pernah satu project dan mudah banget untuk kerjasama sama Nadia. Dia into karakter banget dan kita kayak temen juga gak sih? Iya. Karena nongkrong bareng dan lain-lain, jadi sangat-sangat mudah untuk masuk ke karakter yang kita diberikan oleh project tersebut gitu. Terus juga di sini paling kesulitannya adalah ini lebih meningkat gitu. Iya. Karena kita udah 5 tahun pacaran di sini, sehingga banyak banget hal-hal yang belum dimiliki orang lain tapi kita udah punya gitu. Itu sih. Nggak nyesel kan kerja sama gue? Enggak dong. Jadi film ini itu bercerita tentang seorang penulis novel, Dakura Mala yang mencari jati diri, mencari pencarian cinta yang susah untuk bangkit dari kegelisahan masa lalu dan penyesalan sih. Ini film tentang versi cowok gitu, biar orang-orang tuh tahu sebenarnya di kepala cowok itu sebenarnya apa sih. Banyak banget orang yang salah mengerti, kebanyakan perempuan ya, susah untuk bisa mengerti keputusan akan tindakan yang laki-laki buat gitu. Jadi di sini semoga perempuan udah nggak pakai nanya lagi gitu. Kalau nanya-nanya ini kenapa sih cowok tuh kayak gini, sedikit banyak kegelisahannya itu ada sesuai novelnya juga sih. Ini tuh film yang kebanyakan point of view-nya tuh dari laki-laki gitu. Tapi selain point of view laki-laki, tetap ada point of view perempuannya gitu. Lewat aku, terus ada Carissa Peruset, ada Mira Filza juga gitu. Jadi juga. Ada Givina juga gitu. Jadi memang walaupun ini filmnya laki-laki dengan perspektif laki-laki, tapi semua karakter perempuannya punya background story yang kuat juga gitu. Setuju. Karakter Daku ini unik ya. Dia tuh memiliki imajinasi yang tinggi karena seorang penulis novel kan pasti punya imajinatif kan. Terus sedikit banyak pesimis sebenarnya. Terus dia itu susah keluar dari pemikirannya sendiri gitu karena terlalu fokus sama apa yang di benaknya dia, karena dia memiliki intuisi yang tinggi juga gitu. Jadi kadang nggak bisa memikirkan sesuatu tuh lebih dalam gitu, terlalu kompleks yang ada di pikirannya dia. Yang aku suka dari Daku mungkin dia masih bisa tenang ya dalam menghadapi begitu banyak lika-liku dalam kehidupannya. Kalau gue pribadi sih kayaknya udah pusing gitu, udah ini gimana gitu. Cuman dia tetap ya udah ini hidup gue harus berusaha untuk jalanin mau nggak mau meskipun semua itu berat gitu untuk dilakukan gitu. Intinya sih jangan telat kayak Daku ya, untuk bisa sadar, untuk bisa bangkit dari masa lalu. Kalau untuk karakter Nadia sendiri sebenarnya kita berdua tuh karakternya menurut aku sangat relate buat anak-anak muda late 20s, ya nggak sih? Kayak apalagi kita pacaran udah lama, pasti dari umur yang masih lebih muda yang tadinya pacaran tuh cuman kayak hahaha gitu, tiba-tiba kita kepentok realita yang kayak ditanya kapan nikah gitu, terus kayak kita emang bener-bener harus memikirkan kayak kita harus settle down gitu. Terus aku sebagai perempuan yang selalu bertanya mulu gitu ke pasangan aku kayak ini gimana, aku udah ditanya segala macem, orang tua juga orang tua gitu. Tapi ya itu dia, makanya sebenarnya hubungan kita, karakter kita tuh lebih kayak memvisualkan keresahan anak muda yang pacaran dari yang cuman hahaha sampai akhirnya gimana nih, ini mau dibawa kemana gitu loh. Itu sih, itu yang menurut aku film ini sangat relate karena selain cerita karakter kita berdua pun
ada cerita-cerita karakter lain juga kan yang dimana sebenarnya manusia pada umumnya tuh ya emang kayak gitu nggak sih, maksudnya kita punya mantan pacar, punya pacar, Petualangan cinta gitu yang berbeda-beda yang Iya. ngebentuk kita juga. Iya betul. Gue tinggal sih. Karena nggak karakter apa sarannya pasti aku bakal ngasih tahu kalau misalnya nggak ada yang bisa ngerubah siapapun kecuali diri lo sendiri gitu. Apa namanya, mantepin pikiran, jangan pernah memutuskan sesuatu tuh atas pemikiran sendiri. Ngobrol ke orang banyak, tanya ke orang banyak, keluh kesahkan semua keluarin gitu. Jangan sampai segala sesuatu yang ada di hidup lo itu lo jadi menyesal karena salah mengambil keputusan. Gitu sih kayaknya bakal ngomong ke Daku ya. Selain juga tidur yang benar, tidur pagi, bangun siang, mau jadi Itu apa ke sih? Reval ya sih? Kalau aku ke Nadia yang di dalam film ini mungkin tinggalin ya sih laki-laki nggak jelas kayak gini gitu. Maksudnya 5 tahun tuh bukan waktu yang singkat loh gitu untuk dia sebenarnya bisa memikirkan ini mau dibawa kemana gitu. Jadi kalau misalnya ketemu laki-laki yang nggak jelas, yang kayak dia sendiri belum tahu maunya apa, dia belum selesai dengan dirinya sih, mendingan tinggalin aja sih. Kalau aku cerita sih ke orang tua, cuma mungkin kan lebih memang ada hal-hal yang mungkin bisa aku atasi sendiri ya aku atasi sendiri gitu. Ada hal-hal yang ya mungkin ada batasannya sih apa yang harus diceritakan dan enggak. Maksudnya ya orang tua itu kan namanya juga udah lebih tua gitu, lebih yang kayak ya kita lebih harus pintar milah apa yang harus diceritakan aja sih, itu sih kalau aku. Oke, kalau aku mungkin karena memang jaraknya cukup jauh sama orang tua gitu, karena aku anak terakhir dan mereka sudah lumayan tua. Jadi sebenarnya untuk curhat ke orang tua tuh hampir dibilang jarang banget gitu. Terus lebih ke kakak kalau aku. Mungkin orang tua lebih kita ngasih tahu hal-hal yang besar gitu. Iya. Cuman overall mungkin nggak bisa sih kita cerita ke orang tua karena orang tua kan pasti protektif ya. Iya. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup ya dipendam sendiri sih kebanyakan. Jadi ada satu scene, ada beberapa scene sebenarnya. Itu satu scene ya? Itu satu scene berat kita Satu juga. scene ya, satu scene berat kita. Setnya di laut. Di Sebenarnya pantai. di pantai, Pinggir laut. tapi bener-bener kayak kita agak masuk ke dalam ya. Iya dan Diving. lagi enggak dong. Diving ini film apa sih? Cuma emang di retake berkali-kali karena memang faktor alamnya ya, maksudnya memang ombak dan segala macam, terus ada faktor soundnya juga gitu. Jadi itu sih yang Hari bolong itu lagi siang-siang banget kan ya. iya, itu siang-siang banget tuh kayak jam. Itu memorable sih karena memang susah sekali syuting Iya. di pinggir laut tuh dengan adegan yang sangat berat. Orang-orang yang biasa mutusin pacarnya di laut tuh kayak gimana ya? Aku mau putus. Teriak gitu ya. Ke bawah ombak ya Iya, tuh, makanya. jorokin aja pacarnya ke ombak. Iya, dan sini tuh dialognya tuh lumayan panjang ya. Panjang. Panjang. Jadi sound sih. Keren banget sih acting lu. Dari hati kamu ya, beneran? Iya serius Nat. Nggak, kita tuh udah nggak bisa saling puji. Kita kedengarannya udah gak bisa saling puji sih, ngerti kan? Kayak lo sama temen lo tuh udah gak bisa Iya. saling puji, mungkin karena kita cukup deket ya. Iya. Jarang banget gitu, dan emang kayaknya masing-masing dari kita gak bisa, gak haus pujian deh. Iya. Gak words of affirmation ya. Kita tuh kayaknya mungkin kalau misalnya aku dengan kata Reval kayak Reval gitu. Kayak Reval kayak Nadia gitu kayak gitu. Iya, tapi emang acting lo keren. Oh juga sih. Ya, thank you. Awkward. Kalau kita punya hubungan yang cukup lama, tapi emang ternyata itu bukan jodoh kita dan itu bukan buat kita, sesedih apapun, itu tuh bukan akhir dari segalanya kok. Maksudnya banyak banget hal baru yang pasti akan datang ke hidup kita gitu loh. Dan ya it's okay untuk sedih, it's okay untuk galau, tapi
ya udah jalanin aja, terima aja sedihnya, kayak nanti pasti akan Karena bertemu. itu gak sia-sia kok gitu. Iya, bertemu sama sesuatu yang emang harusnya buat lo. Iya. Jadi jangan pernah pesimis gitu. Kadang memang kita suka memaksakan Keinginan. sesuatu yang datang dari kita, yang buat kita gitu. Padahal sebenarnya kita belum selesai sama diri kita sendiri. Kita belum tahu apa yang diri kita ini harus lakukan gitu untuk bisa nerima orang lain. Karena kadang orang tuh pengennya buru-buru punya pasangan tuh masih memiliki ego yang sangat tinggi gitu, tanpa dia harus menurunkan ego buat pasangannya. Jadi semoga di film ini banyak yang belajar bahwa Nyaman tuh nggak cukup ya. nyaman tuh nggak cukup, waktu juga nggak pernah cukup. Tapi jangan sampai dikejar waktu karena kalian akan menyesal sih. Gitu. Hai, Kyle Lovers, aku Revaladi. Aku Nadia Rina. Kita dari cast Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Jangan lupa untuk nonton film Cinta Tak Pernah Tepat Waktu di seluruh bioskop Indonesia. Mulai kapan, Val? 13 Februari 2025. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?